nomor 1 kita bahas. 11 bilangan berjumlah 187 membentuk barisan aritmatika. Di setiap dua suku berurutan, di baris tersebut disisipkan rata-rata kedua suku tersebut. Jumlah semua bilangan di baris baru tersebut adalah di sini yang disampaikan 11 bilangan. Jumlahnya 187, barisannya baris aritmatika. Berarti kalau kita tulis U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai U11 itu jumlahnya 187. Di setiap dua suku berurutan disisipkan rata-rata kedua suku tersebut. Berarti antara U1 dan U2 di antaranya sini disisipkan rata-ratanya. Berarti U1 ditambah U2 dibagi 2. Begitu juga U2 dengan U3 di antaranya disisipkan U2 tambah U3 dibagi 2. Sampai seterusnya. Sampai U10 ditambah U11 dibagi 2. Kelamaan ya kalau seperti ini. Kita nggak tahu U1-nya berapa, U2-nya berapa, sampai seterusnya ini berapa. Saya akan bagikan cara yang paling sederhana. Perhatikan yang ditanyakan jumlah. Kalau ditanyakan jumlah, kalian cukup lihat. Berarti jumlah yang diketahui 187 ditambah sisipannya. Nah, sisipannya berarti kalau ada 11 bilangan, sisipannya ada berapa? 10 diantaranya ya. Dikali 187 dibagi 11 bilangan. Temu 187 ditambah 10 kali 187 dibagi 11, 17. Berarti 170. Ketemunya 357. Selesai. Jawabannya yang tepat yaitu yang C. Mudah ya. Lanjut. Nomor 2. Dari 60 data diketahui rata-ratanya A. Jika rata-rata 10% data diantaranya A min 5, 20% lainnya adalah A plus 1, 40% lainnya adalah A min 1, dan rata-rata 30% data lainnya adalah A ditambah B. Maka nilai B adalah yang ditanyakan. Kita bisa ketahui rata-rata itu sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Ini berarti kalau ditanya jumlah data itu sama dengan rata-rata dikali banyak data. Ini ya. Oke, kita bahas. Nomor 2 ini ada 60 data. Rata-ratanya A. Berarti jumlah seluruh data itu apa? Dijumlahkan dari 10%, 20%, 40%, dan 30%. 10% dari data dari 60. Berarti berapa? 6 kali A dikurangi 5. Ditambah 20%. Berarti 20%-nya berapa? 12 dikali datanya A plus 1. Ditambah 40%. 40% dari 60 berarti berapa? 24 kali A min 1. Ditambah 30%. Berarti 18 A ditambah B. Jumlah seluruh data. Jumlah itu berarti di sini jumlah data sama dengan rata-rata dikali N. Rata-ratanya A, banyak datanya 60, berarti 60 A. Tinggal kita hitung 6 kali A, 6 kali negatif 5, dan seterusnya. Kita hitung. Berarti 6A dikurangi 30 ditambah 12A ditambah 12 ditambah 24A dikurangi 24, ini 18A. 18 kali B, 18B sama dengan 60A.
Oke, yang sama kita jumlahkan 6A ditambah 12A ditambah 24A ditambah 18A. Jadi 60A ditambah 18B dikurangi 42 sama dengan 60A. Ini sama kita coret. Jadi tinggal 18B sama dengan pindah ruas, jadinya positif. Jadi B-nya sama dengan 42 dibagi 18. Kalau kita sederhanakan berarti ketemunya 21/3. Jawaban yang tepat yang E. Paham ya? Jadi cukup memahami kalimat matematikanya. Nomor berikutnya. Nomor 3. Dari 6 siswa IPS dan 5 siswa IPA dibentuk tim cerdas cermat yang terdiri dari 3 siswa IPS dan 2 siswa IPA. Maka tim itu dapat dibentuk dengan berapa cara? Karena di sini tidak memperhatikan susunan, berarti kita menggunakan apa? Kombinasi. Nah, di sini IPS-nya ada 6 anak, IPA-nya ada 5 anak. Tim cerdas cermatnya itu dari 3 IPS. Berarti kombinasi 3 IPS-nya ada berapa? 6 dari 6. Karena di sini dan dari dikali kombinasi 2 dari 5. Kita hitung. Masih ingat ya kombinasi ya? 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 3. Berarti 3 faktorial dikali 3 faktorial dikali 5 faktorial per 5 dikurangi 2, 3 faktorial dikali 2 faktorial. Tinggal kita hitung. Jadi 6, 5, 4, 3 faktorial dibagi 3 faktorial kali 3, 2, 1 dikali 5 faktorial dibagi 5. Ini kita uraikan ya. 3. Ini 3 faktorial dikali 2 kali 1. Yang sama kita coret. 3 faktorial dengan 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1, 6. Kita coret. Berarti tinggal 5 kali 4, 20. Ini kita coret 3 faktorial, 3 faktorial. 2 kali 1, 2. Kita coret tinggal 2. 2 kali 5, 10. Berarti ketemunya 200 cara. Jawaban yang tepat yaitu yang B. Gimana? Mudah kan? Kita lanjut soal berikutnya. Nilai rata-rata siswa putra 67 dan nilai rata-rata siswa putri 75. Jika nilai rata-rata siswa dalam kelas adalah 72, maka perbandingan banyak siswa putra dan siswa putri adalah di sini yang diketahui rata-rata gabungan. Saya ingatkan. X gabungan sama dengan rata-rata pertama kali banyak data pertama ditambah rata-rata kedua dikali banyak data kedua dibagi banyak data 1 ditambah banyak data 2. Ini rumus rata-rata. Tapi untuk ini saya akan bagikan cara yang paling sederhana. Perhatikan. Rata-rata siswa putra, rata-rata gabungan, rata-rata siswa putri. Putranya 67, putrinya 75, gabungannya 72. Kalian tinggal cari selisihnya 5, selisihnya 3. Berarti perbandingannya putranya 3, putrinya 5. Berarti 3 banding 5. Jawabnya yang tepat A. Selesai. Mudah ya. Kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 5. Dalam suatu urutan yang semakin besar 10 angka berurutan, jumlah 5 angka terakhir adalah 185. Berapa jumlah dari 5 angka berurutan pertama? Di sini yang diketahui urutan semakin besar 10 angka berurutan. Jumlah 5 angka terakhir itu 185. Berapa jumlah 5 angka pertama? Yang ditanyakan 5 angka awal. Jadi kalau kita misalkan angka pertamanya X, kalau berurutan semakin besar berarti X ditambah 1 ditambah X ditambah 2
ditambah X ditambah 3. Kemudian X ditambah 4 ditambah X ditambah 5, X ditambah 6, X ditambah 7, X ditambah 8, X ditambah 9. Ada 10 ya. Ya, ini sengaja saya tulis biar kalian paham. Jumlah dari 5 angka terakhir. Berarti sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ketemunya dijumlahkan 185. Yang ditanyakan jumlah 5 awal ini berapa? Gitu ya. Oke. Berarti caranya gimana? Kita jumlahkan saja. X-nya ada berapa ini? Berarti X plus 5 ditambah X plus 6 ditambah X plus 7 ditambah X plus 8 ditambah X plus 9 sama dengan 185. Berarti 5X ditambah 5 tambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 berarti jumlahnya 35 sama dengan 185. Berarti 5X sama dengan 150. Berarti X sama dengan 30. Ketemu X-nya 30, kita masukkan 5 angka pertama. Ini ya, angka pertama. Berarti kita masukkan saja. X ditambah X plus 1 ditambah X plus 2 ditambah X plus 3 ditambah X plus 4. Berarti sama dengan 5X ditambah 1 tambah 2 tambah 3 ditambah 4, 10. Berarti 5 dikali 30 ditambah 10. Ketemunya 160. Jawaban yang tepat yang E. Paham ya? Lanjut. Perhatikan pernyataan P dan I berikut. Manakah hubungan antara pernyataan P dan pernyataan I yang paling tepat? Pernyataan P, rata-rata 8 bilangan adalah 9. Jika ada satu bilangan P yang ditambahkan ke dalam bilangan tersebut, rata-ratanya menjadi 10. Nilai P adalah berapa? Pernyataan I sama dengan 20. Kita berarti cari pernyataan P-nya. Di situ disampaikan rata-rata 8 bilangan adalah 9. Berarti jumlah datanya 8 dikali 9 sama dengan 72. Kemudian kalau ditambah satu bilangan P berarti 72 ditambah P dibagi 9, rata-ratanya menjadi 10. Berarti 72 plus P sama dengan 90. Berarti P-nya sama dengan 90 dikurangi 72. Ketemunya 18. P-nya 18, Q-nya 20. Berarti yang paling tepat jawabannya yaitu yang D. P kurang dari P. Paham ya? Lanjut. Soal berikutnya. Nomor 7. X ditambah Y sama dengan 30. Hasil kali maksimum X dan Y adalah, diketahui hasil penjumlahan X dan Y 30. Yang diketahui yang ditanyakan hasil kali maksimum. Berarti X kali Y-nya maksimum berapa? Kita misalkan X, Y. Kalau X-nya 0 ditambah berapa yang katanya 30? Pasti 30. Kemudian kalau X-nya 1 berarti Y-nya berapa? 29. Sampai seterusnya sampai ketemu X-nya 30, Y-nya 0. Gitu ya. Di sini ini bilangannya sama. 29 pasti akan sama 29 ditambah 1. Dan seterusnya. Nah, sampai ada titik perpotongan yaitu di mana? 15 kali 15. Ketemunya berapa? 225. Selesai. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Paham ya? Lanjut, mudah ya. Jika X dan Y adalah bilangan bulat positif yang memenuhi X pangkat Y sama dengan 2 pangkat 20 dikurangi 2 pangkat 19. Nilai X dikali Y adalah, oke, di situ yang diketahui
X pangkat Y ini. Berarti kita tulis X pangkat Y sama dengan 2 pangkat 20 dikurangi 2 pangkat 19. Masih ingat sifat perpangkatan ya? Kalau dikali berarti pangkatnya ditambah. Berarti X pangkat Y sama dengan, bisa saya tulis 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 19. Paham ya? Dikurangi 2 pangkat 19. Berarti kan di sini ada angka yang sama, 2 pangkat 19, dan kita bisa keluarkan 2 pangkat 19 dikali 2 pangkat 1 dikurangi, di sini kita boleh tulis 2 pangkat 0, boleh 2 pangkat 0. Berarti pangkat Y sama dengan 2 pangkat 19, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 0, 1. Paham ya? Berapapun angkanya kalau di pangkat 0 punya 1. Jadi X pangkat Y sama dengan 2 pangkat 19, 2 dikurangi 1, 1. 1 kali 2 pangkat 19, 2 pangkat 19. Berarti bisa kita tulis X-nya 2, Y-nya 19. Paham ya? X-nya 2, Y-nya 19. Kalau ditanyakan X kali Y sama dengan 2 kali 19, jawabnya 38. Jawaban yang tepat itu yang D. Mudah kan? Ya, yang penting kalian paham ucapnya. Sekian dari saya. Apabila kalian belum paham, putar kembali video ini. Saya bagikan dalam bentuk PDF-nya. Kalian bisa download di description. Nanti saya akan sertakan linknya beserta jawaban atau caranya. Sekian dulu, sampai ketemu di pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa, terima kasih.